kita harus baca semuanya nih di main idea masing-masing paragraf itu juga ada. Cuman paling tidak yang umumnya majority of the question itu runtun gitu ya. Jadi tidak jumping kemana-mana sehingga kita kadang dibuat bingung ya. Mungkin hanya beberapa saja dan normalnya tidak begitu. Oke, kira-kira kalau tidak benar maka kita cari nih tentang Henry Ford. Maka ada kata fame gitu ya, berarti famous itu sudah benar nih. Berarti was famous itu berarti cek betul berarti. Kalau not true berarti itu bukan jawabannya. Yang kedua, manufacture cars. Jadi di sini ada interested in much more than cars. Memang di situ ada ya, tapi di sini ada manufacturer ya. Ini Ford namanya aja sudah Ford ya. The Ford itu kan merek mobil ya. Jadi it's not true that Henry Ford manufacture car. Yes, ya. Jadi dia adalah bagaimana menyediakan ya, bagaimana pabrikan mobil itu adalah Ford. Itu betul. Yang say was interested only in cars. Nah, ini yang menarik. Padahal di sini ada informasi was interested in much more than cars. One unrelated. Jadi dia tertarik melebihi dari sekedar mobil, yaitu ada satu area yang tidak ada hubungannya dengan itu. Tentang apa? Tentang ketertarikan kehidupannya atau his was interest of his adalah soybean ya. Menarik ya. Jadi dia juga selain kaitannya dengan manufaktur mobil tadi, dia juga tertarik tentang yang namanya soybean. You know soybean? Soybean adalah kedelai ya. Jadi ternyata dia percaya, Ford believed that the soybean was incredible plant. Adalah tanaman yang luar biasa gitu ya, yang sangat berguna begitu untuk menambah kaitannya dengan dunia yang dia geluti ya, terkait mungkin dengan membuat onderdil mobil atau mungkin bagaimana soybean itu menjadi salah satu bahan juga untuk pembuatan apa dan seterusnya ya, tapi dia concern ke sana. Maka yang salah yang mana nih Put kira-kira? Kalau yang D betul ya, produce the Model T. Di situ ada ya the Model T. Maka yang salah adalah Oke. Yang salah adalah yang C. Oke. Jadi dia karena tidak hanya tertarik pada mobil, tapi di sini diinformasikan hanya tertarik pada mobil. Nah, maka kita harus jeli di situ, karena tidak langsung ya, seolah-olah ini interested only in car. Di sini ada interested much more than car, padahal di situ ada much more than car. Apa? One unrelated area itu. Maka itu perlu disikapi dan hati-hati sehingga kita tidak terkecoh. Oke, dan jawabannya adalah correct. Yang betul adalah C. Ini contoh yang kedua kaitannya dengan unstated detail. It is not stated in the passage that Henry Ford Nah, di sini juga urutan berarti ya. Maka nanti ada di paragraf kedua bisa jadi ya, di situ sudah mengatakan stated the passage that Henry Ford. Jadi di sini ada soybean itu can be used in the manufacture product gitu ya. Nah, di sini ada can be used, terus ada juga kaitannya soybean oil was made into paint and into plastic part of car. Jadi masih kaitannya dengan manufacturing ya. Jadi bagaimana soybean itu berguna untuk kaitannya dengan onderdil mobil juga. Mungkin juga kaitannya dengan plastic part of cars. Terus yang berikutnya juga ada Ford was also known to dress from time to time in suits made from soybean karena dia encourage the production from soybean of various other clothing product. Baik, kira-kira yang mana Mbak Putri? Kalau dari C ada belief in nutritional value of soybean. Di sini ada juga ya, nutritional values of soybean juga ada ya. Berarti yang mana kira-kira? Yang D ya? Setuju? Setuju.
because yang D nggak, jadi dia tidak nanam sendiri ya, karena dia juga seorang yang besar yang ngapain juga nanam sendiri, dia sudah punya kolaborasi dengan petani-petani yang sudah hebat di bidangnya, dia tinggal mengambilnya dan mungkin berkolaborasi saja. So that's why jawabannya adalah yang D ya, grow soybean tidak benar itu. Oke, that's. Nah, itu adalah contoh-contoh yang terkait dengan unsteady detail question. Dan sekali lagi ini semua perlu membaca ya dengan seksama. Kalau seandainya mungkin kedua tadi ternyata ada tambahan lagi yang nutritional value itu ada di paragraf 3, tapi intinya runtun ya. Poin-poin yang diberikan itu runtun ya, tidak jumping. Jadi yang interest in soybean itu ada di paragraf 3 tidak, tapi itu sudah diberi apa ya, kayak maps cara menjawabnya juga harus runtun ya. Cuman kita kadang panik itu sehingga kita bacanya agak jumping kemana-mana, so that makes a lot problem then at the end of the day. Oke. Saya mungkin akan lanjut lagi ke contoh yang selanjutnya kaitannya dengan implied detail question. Nah, kalau unstated detail tadi apa ya? Memang di situ tidak langsung, tapi kita diminta untuk mencari jawabannya. Sedangkan implied detail ini yang paling sulit lagi. Kenapa? Karena memang betul-betul di situ tersembunyi. Ya, artinya contohnya begini, implied detail itu. Kita akan contohkan misalnya ini ya, oke. Sorry. Nah, oke. Informasinya sekali lagi seperti biasa ya. Nomor 1 kita baca dulu, right? Number 1, so dibaca dulu. Read the question. Selanjutnya kata kuncinya dulu kita ambil, apa itu? It is implied that, ya, secara tersirat, megalonic cloud-nya kita ambil. Terus di sini naked eyes ya, ada naked eyes, ada cannot ya, cannot be seen. Nah, kita cari di sini mana yang kaitannya dengan naked eyes. Nah, di sini ada kata naked eyes gitu ya. Sky that can be seen with the naked eyes from the equator from the. Nah, dari situlah nanti kita akan punya satu apa ya, panduan untuk mencari jawabannya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Mbak Putri, if you can try. Sorry? C. Yes, C. Di sini informasinya can be seen ya, sedangkan yang ditanyakan cannot be seen. Maka tinggal membalik saja. Kalau dilihat itu yang bisa dilihat dari short terms. Maka kalau tidak bisa dilihat tinggal membaliknya dari short menjadi northern ya, northern hemisphere. Jadi from the northern. Oke, jadi betul jawabannya sih. Udah kita cek dulu apakah betul. See? Yes, that's correct. Nah, itu yang disebut dengan implied ya. Jadi tidak, jawabannya itu tersembunyi, tapi kalau kita detail, oh ini kan can be seen. Nah, yang di sini cannot be seen. Nah, seperti ini. Nah, ini juga berkaitan dengan angka ya. Ini cukup menjebak juga. Kadang kalau kita misalkan bacanya ini, di sini ada 100 ya kan, ada 100. Di sini adakah yang 100? Nggak ada ya, nggak ada yang 100. Terus di sini ada 1 billion, 1 billion. Di sini adakah yang 1 billion? Nah, tidak ada. Di sini ada 10 billion. Nah, di sini ada 10 billion. Hati-hati yang gitu ya. Ingat, tidak semudah itu. Jadi justru yang biasanya itu muncul, itu bukan jawabannya. Makanya ini adalah implied detail. Jadi kita harus benar-benar mikir seperti apa cari menjawabannya. Nah, 100 billion star juga tidak ada. Maka yang ada adalah 10 billion star bisa kita cari duluan ya kalau menurut saya, karena tidak mungkin semudah itu, karena ini kaitannya dengan implied detail ya, tersembunyi jawabannya. Oke. Saya coba clearkan dulu. Oke. Kira-kira yang mana Mbak Putri? Yang B. Yang B. Dari mana informasi 1 billion? Kita kan punya informasi apa? Oke, kita kata kuncinya dulu ya, Milky Way. Oke, Milky Way. Nah, di sini ada kata there are two megalonic clouds dan seterusnya di sini. This is about, jadi dari sini contain about 10 billion star. Ini 10 billion star. This is about 1/10 ya, 1/10.
lebih banyak as there are in the Milky Way. Berarti kan 1/10 ya. Kira-kira menjadi 1 atau menjadi 100? As many stars as there are in. Apakah 10 billion kali 10 berarti jadi 100 atau 10 billion bagi 10? Karena di sini ada kata as many stars as. Sepersepuluhnya ya, berarti dikali 10 ini Mbak Putri. Kira-kira jawabannya kemana Mbak? Masih tetapkah 1? Kita coba ya. 1 apa 100? Halo Mbak Putri. Nggak apa-apa Pak ya, bisa diskusi ya. Yang lain paling tidak bisa menyimak. Oke. Mbak Putri, B atau D? Yang B. Oh, yang B, oke kita cek. Incorrect ya, seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi yang betul adalah 100 billion ya. Kenapa? Karena yaitu like contain 1 billion star, answer D is therefore the best answer too. Jadi 10 itu berarti dikali 10 ininya ya, berarti kali 10 billion star jadi 100 billion stars. Nah, itu sangat tersembunyi di situ, maka kita harus benar-benar ini. Nah, sekali lagi dalam reading itu pasti akan ada yang paling sulit seperti ini, kita harus betul-betul jeli. Tapi sekali lagi kita kalau misalkan ada yang sulit, salah satu saja gitu ya. Biasanya saya untuk memotivasi diri, toh reading itu kan ada 5 topik. Anggaplah satu topik yang kita nggak bisa 2 lah misalnya ya. Berarti 2 kali 5 misalnya. Kan kita salah 10 lah gitu ya. Salah 10 saja gitu ya. Kalau salah 10 itu masih ada di kisaran 500 sekian ya. 550-an bahkan. Insya Allah itu kalau dilihat dari coba di skalanya. Oke, itu kaitannya dengan imply detail. Oke, kita coba lagi yang lain ya, contoh yang lain. Nah, it can be inferred from the passage that the small Magellanic Cloud is. Ini tambah ini lagi ya, ada perkalian lagi nanti. Pasti kita akan sangat kesulitan gitu ya. Apakah karena di sini kan ada 180.000 light years away gitu ya. The Large Magellanic Cloud is about 180,000 light years away and contain about 10 billion stars. Nah, di sini ada pertanyaan, it can be inferred from that can be small Magellanic Cloud is light year away. Jadi mana nih akhirnya jawabannya? Di sini ada the small Magellanic Cloud, ini yang small saja, 50.000 ya cahaya ya. Light years, jadi per years further away than the large Magellanic. Jadi kalau yang paling kecil aja 50, sedangkan yang large Magellanic itu antara ini ya 180. Berarti kira-kira kalau yang pertanyaannya it can be inferred from the passage that the small Magellanic Cloud is small, apakah sama? Is about 50. Yang mana Mbak Putri? Yang D. Yang D, oke. Dari mana Mbak informasinya? Itu soalnya ada disebut 50,000 light years further away than the large Magellanic Cloud. Oke, right. Ya, kita coba cek apakah betul. Yes, correct gitu ya. Ini adalah eksplanasinya. The large Magellanic Cloud is about 180,000 light years away, then the small Magellanic Cloud is 50,000 light years away. Dari sini, it can be inferred that the small Magellanic Cloud is 230.000 light years away from Earth. Jadi jelas ya, berarti ada penambahan sepertinya ya. Kalau dilihat 230.000. Nah, ini adalah kasus-kasus di imply detail dan ini paling sulit ya, makanya saya selalu mengatakan ke teman-teman harus hati-hati informasi tersirat yang ada di imply detail. Nah,
Untuk yang berikutnya ini kasusnya adalah vocabulary and contact question. Nah, ini yang sangat umum ditemukan, persamaan-persamaan kata dalam sebuah tes ya, dalam comprehension atau reading comprehension, baik itu tes IELTS atau tes mungkin TOEIC ya kan, ada tes TOEFL, ini seringkali muncul ya. Bahkan untuk tes-tes PNS gitu ya yang ada bahasa Inggrisnya, P3K dosen atau apa itu ternyata ini seringkali muncul. Nah, ini contohnya seperti ini. The word convince gitu ya. Nah, ini dalam paragraf sudah dikasih blok gitu ya. Kalau yang TOEFL ITP yang online itu biasanya seperti ini. Sudah di blok. Nah, apa maksud dari convince itu yang closest in meaning, artinya persamaan atau makna yang paling dekat dengan convince. Nah, ini kalau misalnya kita nggak tahu convince, maka kita bisa membaca dari paragraf sesudah atau sebelumnya. Paling tidak kita bisa meraba kira-kira apa convince gitu ya. Tapi kalau kita udah sering kali menggunakan convince dalam percakapan kita atau tulisan kita, of course it's quite helps. Sangat membantu sekali gitu ya, karena kita sering kali menggunakan convince. Nah, kira-kira Mbak Putri sering gunakan ya? Kayaknya cukup populer juga ya convince. Iya, Maka yang mana yang betul Mbak Putri? yang B. Delta. B. Oke, B ya. Convince itu adalah meyakinkan ya. Astronomer were convinced that planet was out there. Jadi meyakini bahwa ya. So let's check it out. Yes, correct. Selanjutnya contoh berikutnya masih tentang ini. Oke, analysis. Saya coba biarkan Mbak Putri bisa mencoba untuk mencari jawabannya related to the analysis, which is the thing closest to the words in a multiple option. Okay, mana Mbak Putri? Can you find the answer? Studies. C. Studies, right? C. Let's say the answer. Yes, perfect ya. Dan itulah, jadi ini sudah umum ya. Dan tentu saja pasti kita ada momen di mana kita nggak tahu tuh. Jangankan saya pun ya, pasti ketika ada momen, oh ini apa ya kata yang memang baru, tapi kita dengan jam terbang yang cukup tinggi itu bisa kita meraba-raba. Ini kayaknya ini cocok nih dengan ini gitu ya. Apalagi dibantu dengan pemahaman kalimat kata-kata sebelum dan sesudahnya kita bisa. So it's quite helps. Baik, terakhir yaitu adalah kaitannya dengan where question. Jadi ini sebenarnya ada soal di mana kita diminta untuk menambahkan di mana yang cocok gitu ya, paragraf itu ditambahkan, misalnya seperti ini. Jadi where in the passage gitu ya, di manakah di dalam paragraf tersebut penulis itu bisa menjelaskan how tea is not classified. Sorry. Di manakah di paragraf tersebut yang penulis tidak menjelaskan bagaimana teh itu diklasifikasi ya, apakah di paragraf 1, 2, 3. Makanya ini kaitannya dengan where question. Can you find? So I give you time to find the answer. Oke, di paragraf berapa Mbak kira-kira di pendapat Mbak Putri? Okay, can you find?
Yang E. Yang E ya, karena ini kayaknya sudah urut sekali ya. Di mana? Oke, kita coba cek yang E. Yes, correct. Ya, jadi di sini sudah jelas the T can be classified as either. Nah, di sini it's not classified black, green, or long. This classification is not based on the original color. Di sini ada informasi. It's not based on the original color of the tea leaf. Instead, the classification depend on how the tea is processed. Jadi, tapi di sini bagaimana diproses bukan berdasarkan ini tidak dijelaskan ya, how tea is not classified. The second sentence paragraph 1. Second sentence di sini ya, black tea is tea that has been fermented. To create black tea, first the tea leaves are picked, dried, and rolled. Oke. Saya rasa masih mudah ya kalau kita baca dengan seksama di situ informasinya. Apalagi dibantu dengan, kalau di TOEFL ITP yang online itu memang dibantu dengan ada bold seperti ini, sehingga kita tidak mungkin bisa lebih efektif ya, tidak time consuming. Satu lagi untuk yang kaitannya dengan where question, di sini ada pertanyaan, where in the passage does the author explain what happens after the tea leaves are dried and rolled? Where in the passage, ya berarti di situ di manakah gitu ya? After the tea leaves are dried and rolled. B. B, that's a paragraph. Okay, let's check this out. Okay, it's perfect. Okay, I think it's really excellent ya. Kalau Mbak Putri kayaknya readingnya ya oke lah ya. Apa namanya, sudah bisa saya katakan sudah sangat siap ya. Mungkin ketika tes pun kalau dari prediksi kemarin sudah kisaran 500 ya. Oke, nah yang terakhir, apa lagi yang terakhir? Sudah tidak ada ya, kurang lebih ada where question, dan ini adalah kontek-kontek yang ada di reading. Nah, mungkin kemarin saya karena strukturnya kemarin itu terlalu, ya memang cepat ya, karena struktur banyak sekali, makanya saya hari ini nanti akan meninggalkan satu link tes gitu ya, yang itu bisa dikerjakan full ya, nanti full. Kita dari pihak Edis akan memberikan sertifikat juga nanti, participation dan juga sertifikat TOEFL prediction gitu ya, dari hasil tes yang akan diberikan. Nah, sekali lagi, karena waktunya juga 2 jam, nanti mohon digunakan dengan baik, nanti admin akan menyediakan ya. Mungkin kalau yang ini, tesnya memang tidak diawasi ya. Kalau yang berbayar itu memang ada perbedaan ya, karena ini workshop dan kita juga tahu ini adalah bulan Ramadan, dan saya yakin dengan kejujuran masing-masing lah intinya, gunakan waktu 2 jam itu kapan saja, nanti ketika mulai maka akan ada hitung mundur 2 jam untuk mencoba dari listening, structure, dan reading. Kalau dari placement test kemarin, Mbak Putri, itu yang paling rendah itu di structure-nya. Nah, mungkin saya ingatkan saja, untuk yang structure kaitannya apa namanya, yang kasus-kasus yang paling sering muncul ya. Nah, di sini ya, mungkin saya udah minutes. Gimana ya? Mudah-mudahan ini saya menyiapkan ini untuk tambahan saja. Terus, nah, redundancy, oke. Saya akan buka satu-satu ya. Ini mudah-mudahan dapat manfaat ya dari Mbak Putri yang sudah join, terutama karena strukturnya kemarin masih ada yang saya rasa bisa dimaksimalkan. Saya coba share screen dulu satu lagi, mungkin 5 menit ya. So here we go. Nah, be used to yang diikuti dengan verb ing, ada used to yang diikuti verb 1, hati-hati ya. Jadi ada to be atau get used to dengan verb ing, ada yang juga used to dengan verb 1. I think sudah dapat sebelumnya ya, saya yakin, cuman ini hanya mengingatkan kembali saja. Oke, yang berikutnya ada kata-kata yang selalu diikuti oleh gerund, ini juga seringkali kita lupa. Ini adalah kata-kata yang selalu diikuti verb 1 ya, sedangkan yang ini
setelah kata-kata ini selalu diikuti oleh verb ing. So this is very important to remember. Gimana caranya? Ya udah dibaca-baca aja gitu ya. Karena memang yang muncul di TOEFL mungkin hanya 1-2, tapi kalau kita lupa kadang ini mana yang salah ya. Padahal setelah kata-kata tersebut kita harus mengikuti itu dengan verb 1 atau dengan verb ing. So you have to be careful. Okay, so hold on minutes. Saya clear dulu. Nah, yang berikutnya ini ya, ada subjek would rather. Ada would rather yang diikuti would rather diikuti verb 1 saja. Ada would rather yang diikuti perfect ya, ada verb 3. Nah, bedanya kalau yang diikuti would rather dengan have gone itu biasanya sudah berkaitan dengan lampau gitu ya. Would rather dengan verb 1 itu biasanya I would rather go yang konteksnya adalah present ya, bukan lagi past. Oke, that's beberapa yang sering kali muncul. Baik, mungkin itu untuk tambahan saya dan sekali kaitannya TOEFL ini. Saya yakin 3 hari ini kita sudah paling tidak menambah pengetahuan kita terkait tentang TOEFL. Dan saya yakin juga tidak cukup gitu ya, maka teman-teman yang mungkin ada saudara atau mungkin kalian sendiri ingin tes TOEFL ITP ataupun hanya ingin mengembangkan TOEFL atau IELTS, silakan hubungi di nomor admin Edis yang ada di grup. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya, mengucapkan ribuan terima kasih sudah mengikuti, dan karena ini memang program tahunan ya Ramadan Fair, dan kami dari sini mengevaluasi dan program ini kita akan kembangkan setelah ada yang nanti, sehingga banyak lagi mungkin ya siswa-siswa kita yang mencoba TOEFL dulu sebelum mereka betul-betul pelatihan secara intensif. Penting untuk mendapatkan pencerahan di awal dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri dari Mbak Pinky Putri? Tidak. Mbak Pinky dari mana? Dari Jember ya? Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi juga. Temannya sama Mbak Nirmala? Mbak Namira? Enggak. Tapi sama ya, kebetulan dari Banyuwangi ya? Iya. Oke. Terima kasih Mbak Putri dan Mas Haris ya, mungkin mendengarkan, dan Mas Ferdi yang sudah membantu. Dan sekali lagi ditunggu linknya untuk pelatihan yang full ya, dan nanti mungkin admin akan memberikan sertifikat di Japri ke masing-masing yang sudah aktif dan mengikuti. Dan mungkin juga ada tawaran nanti promo kelas, karena kita punya kelas conversation yang ada native-nya, yaitu isi program namanya langsung diajar oleh Mr. Demian dari UK, itu memang khusus kelas conversation. Mungkin nanti ada promo ketika yang dapat sertifikat itu bisa dapat pertandingan. Tapi nanti itu admin yang mungkin akan menghubungi jika memang berkenan. Thank you so much, and I hope you enjoy your time in your day, and I hope you can improve your TOEFL at the end of the day. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. My pleasure, Putri.